Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, pada Rabu 21 Februari 2024 dilaksanakan kegiatan pembacaan draft pidato Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP untuk menjadi guru besar. Andi Amran Sulaiman dalam kegiatan ini juga memaparkan harapannya agar Indonesia ke depannya dapat memberikan kontribusi terbaiknya untuk sektor pertanian. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP adalah seorang pengusaha, pemimpin dari Tiran Group, perusahaan besar yang bermarkas di Makassar. Selain sebagai seorang pengusaha, Andi Amran Sulaiman juga adalah seorang Menteri Pertanian sejak 25 Oktober 2023. Andi Amran Sulaiman, sebagian besar pendidikan dan karirnya berada pada lingkup pertanian. Pria kelahiran Bone 27 April 1968, tercatat sebagai salah satu alumni Unhas dan kemudian menjadi dosen ilmu pertanian di Universitas Hasanuddin. Tercatat sebagai salah satu alumni Unhas dan kemudian menjadi dosen ilmu pertanian di Universitas Hasanuddin. Pada Rabu 21 Februari 2024, digelar agenda pembacaan draft pidato Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP untuk menjadi guru besar. Kegiatan ini berlangsung di ruang Majelis Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Andi Amran Sulaiman membawakan judul yakni Strategi Penguatan Lumbung Pangan Dunia melalui optimalisasi pemanfaatan lahan rawa yang dipaparkan pada rapat Senat Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Pemuda ini Indonesia memiliki bonus demografi. Memiliki pemuda, milenial dan generasi Z itu 60%. Ini tidak boleh disia-siakan. Kalau ini lewat, ini masa emas Indonesia lewat. Sekali lagi, pemuda harus terlibat di seluruh sektor pembangunan. Termasuk pertanian tadi, kami mentransformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern, tetapi pelakunya adalah generasi Z. Generasi Z akan masuk manakala kita menggunakan teknologi, manakala mereka untung, manakala merasa terhormat. Nah, kita harus beri ruang, kami akan membangun kawasan pertanian modern dan kami akan merekrut 5.000 sampai 10.000 pemuda. Kami anggarkan 2,5 triliun membangun pertanian modern ini. Kami yakin ke depan pemuda tertarik sektor pertanian dengan catatan gunakan teknologi modern, kemudian menguntungkan bagi mereka dan mereka membuat terhormat. Dalam wawancara, Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa alasan besar di balik dirinya bercita-cita untuk menjadi guru besar adalah karena ingin berbagi ilmunya demi amal jariah. Andi Amran Sulaiman juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru beliau dan juga Rektor Universitas Hasanuddin atas sambutan dan dukungannya untuk menjadi guru besar. Zara Sabita Suceng, Evas Ronaldo Linting, Unhas TV. Memiliki mimpi untuk menempuh pendidikan di luar negeri seringkali menjadi momok yang menakutkan. Namun tidak sedikit dari mereka berhasil membuktikan bahwa studi di luar negeri bukan sebatas impian. Simak wawancara berikut bersama para urdi dan pejuang beasiswa. Studi di luar negeri seringkali menjadi pilihan menarik bagi mahasiswa baik pada program sarjana hingga doktor. Karena selain memperkaya pengetahuan akademis, studi di luar negeri juga memberikan mindset global serta membentuk karakter dan pandangan hidup yang lebih luas. Meski mengejar impian tidak pernah mudah, namun hal tersebut bukanlah sebuah kemustahilan. Siapapun berhak untuk memiliki mimpi dan berusaha untuk mewujudkan mimpi tersebut menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan mimpi yang besar tidak harus dengan langkah yang besar pula, namun dapat dimulai dari langkah sederhana. Seperti halnya dengan mengikuti event scholarship yang diadakan oleh IKAMA Sulsel, yakni Sharing Session, Australia Award Scholarship bersama Konjen Australia dan para alumni. Ya, jadi memang IKAMA telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan sebelum ini. Jadi ada kegiatan pengabdian masyarakat dan khusus untuk kali ini kita ingin memberikan manfaat ke masyarakat, terutama bagi mereka yang juga ingin merasakan kuliah di luar negeri, khususnya di Australia. Jadi kami ingin membagikan apa-apa saja hal yang harus diketahui oleh pelamar beasiswa Australia Awards ini, supaya mereka juga mendapatkan kesempatan yang sama.
Meski demikian, bermimpi harus pula dibarengi dengan usaha untuk mewujudkannya, yakni dengan komitmen, disiplin, serta melakukan setiap tahapan untuk mencapai mimpi tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Andi Baso, Ketua Panitia program ini. Ya, yang pertama karena keinginan untuk lanjut studi kembali, karena setelah S2 kayaknya tertarik lagi untuk lanjut S3 karena sebagai seorang dosen, saya mau jadi dosen nanti insya Allah itu harus lanjut studi lagi gitu. Dan memang saya mau tahu informasi lebih lanjut tentang beasiswa AAS itu seperti apa karena saya belum ada basic tentang beasiswa ini sebelumnya. Jadi bisa tanpa informasi. Ya pertama tadi saya sudah mention di awal bahwa ya untuk profesi yang saya cita-citakan menjadi seorang dosen itu memang mengharuskan untuk lanjut studi. Dan kenapa harus di luar negeri? Seperti yang tadi semakin jauh kita menimba ilmu, semakin jauh kita mencari ilmu, maka akan semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan. Dan saya tadi mendapatkan sangat banyak inspirasi dari Bapak Rektor juga dan juga narasumber bahwa ternyata ya memang kalau kita kuliah di luar negeri itu tentunya akan lebih banyak pengalaman, lebih banyak teman baru dan tentunya itu pasti akan menambah wawasan kita menjadi lebih luas lagi seperti itu. Mulyana, salah satu awardee beasiswa dalam negeri, juga mengungkapkan alasannya ingin lanjut studi S3-nya di luar negeri. Karena ia percaya bahwa semakin jauh ia menimba ilmu, maka semakin banyak pula pengalaman yang akan ia dapatkan. Kalau struggle mungkin yang paling penting adalah persiapan bahasa Inggris. Karena itu mungkin orang harus taking berapa kali ya. Jadi persiapan bahasa Inggris itu harusnya dimulai sejak kuliah. Jangan nanti selesai kuliah baru mau mulai bahasa Inggris. Jadi sejak kuliah itu silahkan untuk mulai bahasa Inggris. Mungkin kemudian mencoba beberapa beasiswa ya. Jadi so I get it in Australian Awards, tapi ada beberapa teman saya yang masuk di LPDP. Silahkan untuk mencoba semua itu. So saya tidak lulus di LPDP tapi kemudian lulus di Australian Awards. So keep trying. Jadi harus di-try semuanya. Yang paling penting adalah jangan menyerah. Terus silahkan untuk bertemu dengan orang-orang yang mendatangi acara yang seperti ini, datangi saja semua. Jadi yang paling penting itu adalah you have the information, you have the things, apa yang harus dipersiapkan dari sekarang. Hal yang tak kalah pentingnya dari memiliki mimpi ialah konsisten. Untuk menjaga konsistensi dalam meraih mimpi, BC, salah satu awardee beasiswa Australia Award Scholarship, membagikan rahasianya, yaitu dengan mengetahui apa yang ia inginkan, serta memiliki visi yang visioner. Dan paling penting ialah tidak mudah menyerah. Usnain Putri Intan, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Adik Prabowo Subianto Hasyim Sujono Joyo Hadikusumo kunjungi Unhas dalam kegiatan dialog kebangsaan yang digelar di Auditorium Profesor Amiruddin, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Selain membawakan materi seputar bisnis, filantropis, dan politik, Ketua Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo ini menyebutkan salah satu kandidat kuat yang akan mengisi kabinet baru. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Hasyim Sujono Joyo Hadikusumo hadir dalam dialog kebangsaan yang digelar di Universitas Hasanuddin. Dialog ini dihadiri oleh Wali Kota Makassar, Rektor Universitas Hasanuddin, Majelis Wali Amanah Universitas Hasanuddin, serta dari kalangan mahasiswa hingga dosen-dosen di Universitas Hasanuddin. Ketua Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, yang juga merupakan seorang pebisnis, filantropis, serta politisi ini, hadir dengan didampingi oleh keluarga serta rekan-rekannya yang nampak mengenakan pakaian senada. Selain menjadi forum diskusi dengan para hadirin, kegiatan ini juga menjadi momen penandatanganan perjanjian kerjasama antara Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo dengan Fakultas Ilmu Budaya terkait pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Dalam materi yang dibawakannya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini menceritakan latar belakang dirinya terjun ke dunia politik setelah lama bergelut di dunia bisnis dan filantropis. Pengalaman berbisnis yang membawanya hingga ke 44 negara membuat ia sadar bahwa banyak negara yang tidak memiliki apa yang Indonesia miliki. Sehingga untuk menjadi negara yang adikuasa, Indonesia butuh sumber daya manusia yang dapat mengorganisir sumber daya yang ada. Dalam dialog kebangsaan ini, Hasyim tak sendiri membawakan materi. Turut hadir Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin. Uniknya, dalam momen ini, adik kandung Capres yang unggul dalam real count sementara ini beberapa kali memberikan indikasi kuat akan potensi Amran Sulaiman untuk kembali menduduki jabatan Menteri Pertanian di kabinet baru nantinya. Di awal materi yang ia bawakan, ia sempat mengatakan bahwa Prabowo sangat terkesan dan bangga dengan kinerja mentan ini.
Di lain redaksi, ia kembali mengatakan bahwa Pak Amran dan Pak Prabowo sangat cocok, cita-citanya sama. Ia pun kembali buka suara terkait hal tersebut dalam wawancara dengan awak media. Ya, itu indikasi kuat sekali bahwa beliau akan nanti tetap jadi Menteri Pertanian. Siapa? Enggak, satu aja lah. Meskipun untuk struktur kabinet secara keseluruhan ia tak dapat memberikan keterangan, namun bukan hanya kali ini, nama Amran Sulaiman disebut-sebut akan kembali duduki jabatan Menteri Pertanian Republik Indonesia di Kabinet Prabowo. Ifesya Rahman, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Meningkatnya pengguna teknologi internet telah membawa manfaat besar bagi masyarakat, namun juga membawa risiko yang tak terhindarkan, terutama bagi anak-anak dan remaja. Lantas, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sebagai upaya pencegahan atas meningkatnya kasus eksploitasi dan kekerasan seksual bagi anak dan remaja di Indonesia, Departemen Sosiologi FISIP Unhas berkolaborasi dengan Kemas FISIP Unhas, Pemda Sulsel, Yayasan Bakti dan UNICEF menyelenggarakan dialog berinternet sehat dengan tema Cegah eksploitasi dan kekerasan seksual anak dan remaja di ranah daring. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah sivitas akademika yang antusias dan peduli terhadap berbagai kasus yang menimpa sang anak, generasi penerus bangsa. Kegiatan ini berlangsung secara luring di Aula Profesor Dr. Syukur Abdullah Lantai 3 FISIP Unhas, Rabu 21 Februari 2024. Dengan menghadirkan narasumber dari pihak akademisi dan praktisi, yakni Dr. M. Ramli ATMSI sebagai dosen sosiologi Unhas, serta Aci Sulaiman, SSTP MSI selaku Kepala Dinas PPPA Kota Makassar. Keduanya membahas terkait teori dan peran pemerintah dalam mencegah kasus eksploitasi dan kekerasan seksual bagi anak dan remaja di ranah daring. Mereka juga menghimbau agar seluruh pihak terlibat aktif dalam memastikan anak dan remaja menggunakan internet secara sehat untuk mencegah resiko yang tidak menyenangkan terjadi. Berdasarkan hasil riset bertajuk Neurosensum Indonesia Consumer Trend 2021, Social Media Impact on Kids, sekitar 87% anak-anak di Indonesia sudah dikenalkan media sosial sebelum menginjak usia 13 tahun. Seperti halnya di ranah luring, ranah daring seperti pisau bermata dua, di mana terdapat bagian yang bisa bermanfaat, sementara sisinya yang lain bisa memberi dampak buruk pada kehidupan anak-anak. Hal ini diungkap oleh Dr. Ramlis, dosen sosiologi Unhas dalam paparan materinya. Mengacu pada data terbaru, jumlah kasus eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak dan remaja di internet terus meningkat. Anak-anak dan remaja rentan menjadi korban eksploitasi dan kekerasan seksual melalui media sosial, aplikasi dating, dan platform online lainnya. Meski demikian, masih banyak dari masyarakat menganggap kasus ini tabu dan justru disembunyikan. Padahal setiap kekerasan seksual haruslah ditangani dengan tepat, dan korban harus dipulihkan kembali baik dari segi fisik maupun mental. Untuk mencegah eksploitasi dan kekerasan seksual anak dan remaja baik di ranah luring maupun daring bukanlah tanggung jawab individu atau instansi tertentu saja, namun menjadi tanggung jawab semua orang, terutama mahasiswa sebagai agents of change. Saya kira sangat penting ya kalau kita lihat bagaimana peran kita sebagai mahasiswa, karena kita adalah agent of change. Kita harus mengubah segala sektor dari yang tidak baik yang menjadi baik, terutamanya soal bagaimana edukasi terhadap pola-pola kekerasan itu. Kita harus melakukan prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi prinsip itu adalah hal yang paling penting karena kita adalah mahasiswa, kita adalah kaum terpelajar, maka kita harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat dengan hal-hal positif, terutama menggunakan internet sebaik mungkin untuk menghindari kekerasan seksual. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Kadis PPPA menjelaskan terkait deteksi dini yang bisa dilakukan oleh para orang tua atau kerabat untuk mengenali gejala awal bagi anak yang telah mengalami tindakan tidak senonoh di lingkungannya. Olehnya itu penting pula mengajarkan sex education kepada sang anak sejak ia mulai bisa berbicara. Hal ini penting untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual terhadap sang anak. Jadi kita bisa lihat lewat deteksi dini ya untuk anak-anak kita. Yang pertama adalah kalau dia misalkan sebelumnya adalah anak yang periang, anak yang banyak bicara, terus banyak berteman, tiba-tiba nih dia
menutup diri, tidak memberikan akses kepada siapapun untuk bercerita sama dia, tidak mau diajak bicara, tidak mau makan, tidak mau keluar kamar. Berarti ada hal yang terjadi pada dia. Entah itu kekerasan fisik atau kekerasan seksual yang menimpa dia, yang pasti itu adalah deteksi dini dari awal. Jadi kalau kita lihat sekelilingnya kita, kok si A itu dulunya periang ya, suka bercerita, banyak temannya, kok tiba-tiba dia nggak mau lagi cerita. Pokoknya menutup diri. Nah, itu perlu dikenali gejala awalnya dari itu, dari sifat-sifat yang seperti itu. Sebagai masyarakat yang cenderung selalu taat akan norma, masyarakat Indonesia harus peka dan menyadari bahwa situasi yang saat ini dihadapi bisa saja sangat berbeda dengan apa yang dianutnya sejak dulu. Ya, memang ini hal yang baru bagi masyarakat kita sehingga banyak yang belum terlalu memahaminya secara mudah ya, termasuk bagaimana cara kita menghadapi situasi seperti ini. Karenanya saya kira perlu diperkenalkan hal ini bahwa ini memang sudah terjadi dan supaya masyarakat punya persiapan. Bahkan diperlukan peningkatan keterampilan ya untuk menghadapi situasi seperti itu. Ya, masyarakat kita itu kan cenderung menjadi masyarakat yang sangat taat norma ya, sehingga di satu sisi mereka ingin mempertahankan norma yang mereka yakini sejak lama, tetapi di sisi lain kita harus tahu juga bahwa situasi yang mereka hadapi saat ini sungguh bisa sangat berbeda dengan apa yang pernah mereka alami dulu. Nah, oleh karenanya penting sekali norma yang relevan kita tetap jaga, tetapi sangat penting juga kita menyesuaikan diri dengan situasi baru masyarakat kita sekarang. Kalau perlu kita harus membangun juga norma baru yang disesuaikan ya, yang tentu saja bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri dalam situasi seperti ini. Supaya masyarakat kita tidak gamang menghadapi perubahan yang saya kira sangat cepat sekali terjadi di masa ini. Oleh karenanya penting untuk tetap menjaga norma yang relevan tanpa menutup kemungkinan untuk membangun norma baru sesuai dengan perkembangan zaman yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Usnani Putri Intan, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.